Teknik pembuatan produk kerajinan bahan lunak. Tujuan pembelajaran kita untuk mengidentifikasi teknik pembuatan produk kerajinan bahan lunak. Setiap akan membuat karya kerajinan, yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan bahan dan peralatan yang kita miliki. Selanjutnya kita membuat desain atau rancangan produk yang akan kita buat, dan tentunya mempertimbangkan bahan-bahan yang akan dibutuhkan. Selanjutnya memperhatikan teknik yang akan kita pakai untuk membuat bahan tersebut, sebab ini menyangkut dengan bahan dan barang yang akan kita buat. Kali ini kita akan mengidentifikasi teknik-teknik yang dapat kita gunakan dalam pembuatan kerajinan berbahan lunak ini. Ada beberapa teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak. Teknik tersebut disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Adapun teknik-teknik yang dapat digunakan untuk pembuatan bahan kerajinan ini antara lain yaitu membentuk. Teknik membentuk biasanya digunakan untuk membuat karya kerajinan dari tanah liat. Macam-macam teknik membentuk diantaranya teknik coil atau lilit pilin. Cara pembentukan dengan tangan langsung seperti coil, lempengan atau pijit jari merupakan teknik pembentukan tanah liat yang bebas untuk membuat bentuk-bentuk yang diinginkan. Bentuknya tidak selalu simetris. Teknik ini sering dipakai oleh para seniman dan perajin keramik. Teknik putar. Teknik pembentukan dengan alat putar dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris, bulat, silinder, dan bervariasi. Cara pembentukan dengan teknik putar ini sering dipakai oleh para perajin keramik. Perajin keramik tradisional biasanya menggunakan alat putar tangan hand wheel atau alat putar kaki kick wheel. Pada perajin bekerja di atas alat putar dan menghasilkan bentuk-bentuk yang sama seperti gentong dan guci. Teknik cetak. Ada dua jenis teknik pembentukan karya kerajinan ini, yaitu sekali cetak dan cetak berulang. Teknik sekali cetak ialah teknik cetak yang menghasilkan sekali cetak dan tidak dapat diperbanyak. Teknik cetak berulang ialah teknik mencetak yang dapat memproduksi karya dengan jumlah yang banyak, dengan bentuk dan ukuran yang sama. Bahan cetakan yang biasa dipakai adalah gips, seperti untuk cetakan berongga, cetakan padat, cetakan jigger, maupun cetakan untuk dekorasi tempel. Cara ini digunakan pada pabrik-pabrik keramik dengan produksi massal, seperti alat-alat rumah tangga, piring, cangkir, mangkok, dan gelas. Menganyam. Teknik menganyam dapat digunakan untuk pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak dengan karakteristik tertentu. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan karya kerajinan ini berasal dari berbagai tumbuhan yang diambil seratnya, seperti rotan, bambu, daun lontar, daun pandan, pohon pisang, enceng gondok, dan sebagainya. Contoh karya kerajinan dengan teknik ini adalah keranjang, tikar, topi, dan tas. Menenun. Teknik menenun pada dasarnya hampir sama dengan teknik menganyam. Perbedaannya hanya pada alat yang digunakan. Untuk anyaman kita cukup melakukan dengan tangan secara manual dan hampir tanpa menggunakan alat bantu. Sedangkan pada kerajinan menenun, kita menggunakan alat yang disebut lungsi dan pakan. Pada beberapa daerah di wilayah Nusantara terdapat kesamaan teknik, namun berbeda dalam ragam hiasnya. Hal inilah yang menjadi ciri khas dari suatu daerah dengan daerah lain. Misalnya kain ulos dari Batak, kain tapis dari Lampung, kain tarso dari Jepara, dan kain songket yang dibuat di Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sumbawa. Membordir. Dalam berpakaian, selain mempertimbangkan aspek kegunaan dan kenyamanan, perlu dipertimbangkan juga aspek keindahannya. Salah satu yang dapat ditonjolkan dari pakaian dan kebutuhan sandang lainnya adalah hiasannya.
Di samping batik, penerapan motif atau ragam hias pada pakaian dapat juga diterapkan dengan bordir. Bordir merupakan hiasan dari benang pada kain. Istilah lain yang hampir sama dengan bordir adalah sulam. Teknik ini perlu menggunakan alat bantu yaitu mesin jahit bordir. Mengukir. Teknik mengukir adalah kegiatan menggores, memahat, dan menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Dilihat dari jenisnya, ada beberapa jenis ukiran, antara lain ukiran tembus, ukiran rendah, ukiran tinggi, dan ukiran utuh. Bahan kerajinan lunak yang dapat diaplikasikan contohnya sabun padat, lilin, dan sebagainya. Merangkai. Teknik ini berkaitan dengan kegiatan menggabungkan bagian-bagian yang dibentuk secara terpisah, kemudian merangkainya menjadi bentuk yang diinginkan. Bahan baku yang digunakan misalnya kertas, busa, spons, styrofoam, dan sejenisnya. Seiring dengan berjalannya waktu, teknik-teknik pembuatan kerajinan ini juga semakin berkembang dan bervariasi jumlahnya, dan tentunya mengikuti perkembangan teknologi yang tujuannya untuk semakin mempermudah dan meringankan pekerjaan manusia. Baik, demikian pembahasan kita tentang teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.